sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Roh
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur karena kita mempunyai Allah yang ajaib, God of Wonders. Dan Dia yang sudah merancangkan sesuatunya baik untuk kita, yaitu yang kita pahami sebagai destiny bagi kita masing-masing. Tiap orang Tuhan membuat suatu destiny yang semacam rancangan Allah yang harus kita jalani dan kita lalui. Ini jelas kita lihat dari sejak awal Allah menciptakan manusia. Itu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1, mulai ayat yang ke-26, ya. Diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia. Artinya manusia itu adalah ciptaan yang istimewa, yang segambar serupa dengan Allah, secitra dengan Allah. Diciptakan secara spesial oleh Tuhan. Dan bahkan kalau kita lihat lanjutnya di dalam pasal yang kedua, lebih detail lagi diceritakan bagaimana ayat yang ke-7 mengatakan begini. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Tuhan membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nefes Hayim. Punya kehidupan. Seperti Allah yang adalah Allah yang hidup. Secitra dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah. Spesial. Dan kemudian di dalam ayat 8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Inilah destiny itu. Inilah rancangan Allah itu. Allah menciptakan manusia bukan tanpa rancangan, bukan tanpa
purpose, tujuan, bukan tanpa destiny. Tuhan mengharapkan supaya manusia itu seperti apa yang sudah dipredestin oleh Dia. Destiny yang sudah Tuhan lakukan. Dan jelas sekali kalau kita lihat di sini, dalam ayat 15 dikatakan, Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden itu. Tadi mulai ayat 8 sudah diuraikan bagaimana kondisi, keadaan, situasi di Taman Eden tersebut. Istimewa. Ada 4 sungai. Sungai ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan sampai hari ini. Karena dari sungai inilah maka bisa dikatakan sumber supply bagi manusia itu terjadi. Melalui sungai ini tanah menjadi subur dan kemudian tanah itu menghasilkan tumbuhan dan sebagian dari tumbuhan ini menghasilkan buah yang kemudian dikonsumsi oleh manusia untuk kebutuhan nutrisi tubuhnya, karena ternyata Tuhan menciptakan manusia ini secara istimewa dengan sistem yang luar biasa. Oleh karena itu, di Taman Eden itu Tuhan melengkapi dengan semuanya. Bahkan bukan cuma supply secara nutrisi saja, tetapi juga dikatakan di situ berkelimpahan dengan emasnya dan seterusnya. Keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan yang ada. Tuhan mempunyai suatu destiny yang istimewa terhadap manusia yang diciptakan mula-mula. Dengan kenyataan bahwa mereka ditempatkan di tempat yang betul-betul mungkin saat ini kita sulit untuk bisa mendapatkan kondisi situasi seperti ini, yang betul-betul nyaman, bersih, sejuk, segar, dan sebagainya. Tuhan lakukan itu semua untuk manusia. Dan dikatakan selanjutnya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kita lihat bagaimana destiny manusia yang kemudian dikenal sebagai Adam dan Hawa, sebagai nenek moyang kita. Mereka diberi otoritas untuk mengelola ciptaan Allah ini. Mengelola baik itu hasil buminya, buah-buahan, mengelola taman itu, mengelola air, semuanya. Tuhan berikan suatu otoritas kepada mereka. Dan bisa dikatakan mereka ini manajer yang memanage. Atau juga bisa dikatakan mereka ini karena the top ruler, top leader, ya raja sebetulnya. Dengan otoritas yang dari Tuhan sendiri untuk mengelola dengan baik. Itulah destiny sebetulnya yang Tuhan jadikan untuk manusia. Dan kalau kita kembali ke pasal 1 ayat 28, dikatakan bagaimana Tuhan setelah menciptakan itu memberkati mereka. Dan diberi kemampuan untuk berkembang biak
untuk menghasilkan keturunan dan seterusnya. Dari Adam dan Hawa, kemudian keluar anak-anaknya dan kemudian cucu dan seterusnya. Ini adalah memang destiny yang sudah Tuhan buat. Dan sebagaimana Yeremia 29 ayat 11 katakan, bahwa rancangan Allah itu adalah sesuatu yang akan menuju kepada hari depan yang penuh harapan. Kita lihat jelas sekali di sini fakta bahwa destiny, divine destiny itu adalah sesuatu yang mengarah kepada hari depan yang penuh harapan. Tidak ada di sini destiny atau yang dikenal Allah mentakdirkan susah, menderita, sengsara, dan sebagainya. Tidak ada. Ini faktanya. Nah, tapi di dalam Yesus, destiny ini, divine destiny ini, bukan seperti yang dipahami oleh dunia sebagai takdir. Oleh karena itu kita harus betul-betul bisa memahami dengan baik untuk fulfill, yaitu fulfilling divine destiny. Untuk mengenapi destiny Tuhan, rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang sudah Tuhan rancangkan, itu yang kita jalani. Ya. Tapi kenyataannya akhirnya manusia sudah merusak destiny-nya. Atau keluar dari rancangan itu. Tidak mengikuti destiny-nya yang Tuhan sudah tetapkan dalam dirinya. Mereka tidak mengikuti divine destiny itu. Jadi di sini kita lihat, Alkitab mengajarkan bahwa destiny itu Tuhan buat, Tuhan rancangkan untuk manusia supaya menikmati semua yang baik. Tapi manusia punya choice di sini. Mau nurut atau tidak. Mau setia atau tidak. Kalau mau taat, setia, ya udah jelas hari depan yang penuh harapan. Ternyata faktanya adalah karena manusia memilih untuk keluar dari destiny itu. Coba kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 16, dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, apakah destiny Tuhan adalah kematian? No, bukan. Kehidupan. Jelas sekali Tuhan berikan kehidupan. Dan kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang baik. Itu destiny-nya. Tapi manusia punya choice di sini, pilihan. Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Di sini kita lihat Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Nah, bebas. Mau pilih mana? Pilih ngikuti destiny Tuhan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan, kehidupan. Atau milih keluar dari destiny Tuhan. Jangan kau makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pilih hidup atau mati. Nah, ternyata manusia milih mati. Yaitu dengan jalan milih tidak taat kepada Tuhan.
memilih untuk keluar dari destiny ilahi itu yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Tuhan katakan, pastilah engkau mati. Mati di sini yang dimaksudkan adalah spiritual death, yaitu separation dari Allah. Kematian itu adalah separation, putus, terpisah dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, manusia ketika tidak taat kepada Tuhan, melanggar destiny-nya, maka mereka terpisah dari Tuhan. Mati. Itulah yang disebut mati. Dan kembali lagi di sini kita lihat bahwa rencana Allah, destiny Allah itu bukan malapetaka, tapi adalah hari depan yang penuh harapan. Destiny Allah bukan seperti yang kita lihat dalam pasal 3 ayat 17 ya, yang mengatakan begini, setelah mereka melanggar, Tuhan katakan, lalu firman-Nya pada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, coba lihat, apakah ini destiny manusia? Bukan. Allah memberikan destiny yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Tapi manusia sudah memilih untuk keluar dari destiny Allah dengan ketidaktaatannya. Maka muncul kata terkutuk. Padahal destiny Allah itu adalah berkat. Tapi karena manusia memilih keluar dari destiny Allah, yang terjadi adalah kutuk di situ. Nah, dalam hal ini kita bisa memahami dengan baik bahwa konsep yang dunia berikan itu adalah konsep yang keliru. Karena mereka cuma terpancang melihat kenyataan yang ada di depan mata mereka. Susah, menderita, dan seterusnya. Ya memang ini sudah takdirnya dari ilahi lah, dari apa dan seterusnya. No, bukan. Itu karena choice, pilihan manusia. Tidak mau mengikuti destiny yang Tuhan berikan. Tidak fulfilling divine destiny tersebut. Kutuk yang terjadi. Bukan berkat. Padahal Tuhan, destiny-nya adalah berkat. Sudah kita baca tadi dalam ayat 28 pasal 1. Allah memberkati mereka. Dan kemudian menempatkan di tempat yang istimewa. Tapi mereka sengaja memilih keluar dari destiny itu. Itulah sebabnya keturunannya yang di luar destiny, keturunannya yang di luar destiny Allah juga. Artinya di luar rancangan Allah yang baik. Mereka tidak bisa fulfilling divine destiny tersebut. Oleh karena mari saat ini kita belajar sepanjang tahun ini bagaimana kita bisa fulfilling divine destiny. To fulfill divine destiny. Menggenapi rencana Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita selalu berjalan di dalam rancangan Allah, Ia akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Biarlah Roh Kudus menuntun kami selalu, sehingga kami bisa menggenapi rencana-Mu. Kami bisa
fulfilling divine destiny. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit. Nama Yesus dipermuliakan, dan kami boleh berjalan senantiasa dipimpin Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.